sarafan. Oke, seperti gambar di samping, inilah bagian-bagian otak dan fungsinya. Bagian otak dan fungsinya. Otak memiliki 3 bagian utama. 1. Otak besar atau disebut dengan cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengembalian keputusan. Lobus parietal atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi pemahaman tentang ukuran bentuk dan arah. Lobus temporal atau disebut dengan samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Lobus oksipital atau disebut di belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. 2 otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh, dan berperan dalam mengendalikan gerak halus seperti menulis dan melukis. 3. Batang otak atau disebut dengan brainstem. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di dasar otak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Selain itu, bagian otak juga memiliki peran sebagai penghubung antara otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan saraf tulang belakang. Oke, ini gambar kedua tentang saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda untuk indera atau gerakan. Setiap saraf menghubungkan otak ke berbagai bagian kepala, leher, dan tubuh. 1. Saraf olfaktori adalah saraf penciuman yang mengirimkan informasi sistem sensorik ke otak mengenai aroma di sekitar kita. 2. Saraf optik adalah saraf yang berkaitan dengan penglihatan. Pada anatomi mata, saraf ini dapat mendeteksi cahaya, warna, dan bentuk. 3. Saraf okulomotor memiliki 2 fungsi motorik, yaitu mengontrol cara kerja otot dan respon pupil. 4. Saraf troklear berfungsi mengontrol otot oblik superior. Ini berperan dalam menggerakkan bola mata ke bawah, melotot, dan kembali seperti semula. 5. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan berperan pada kedua fungsi
motorik maupun sensorik. 6. Saraf abdusen yang berperan untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsinya adalah untuk membantu pergerakan mata seperti melotot atau melirik. 7. Saraf facialis. Sama seperti saraf trigeminal, saraf facialis atau wajah juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 cabang dengan fungsinya masing-masing seperti pergerakan otot untuk berbagai macam ekspresi wajah, pemasok kelenjar seperti kelenjar ludah dan penghasil air mata, memberikan sensasi di telinga luar, kemampuan merasakan makanan pada lidah. 8. Saraf vestibulokoklear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan tubuh. 9. Saraf glosopharyngeal. Saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. 10. Saraf vagus yang berperan dalam mengontrol fungsi vital seperti sistem pernapasan, pengendalian fungsi jantung, dan sistem pencernaan. 11. Saraf aksesorius berfungsi untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. 12. Saraf hipoglossus, saraf kranial yang terakhir yang berperan sebagai sistem motorik. Selanjutnya yaitu mekanisme gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir. Mekanisme gerak refleks terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme gerak refleks melalui jalur yang dinamakan sebagai busur refleks. Busur refleks terbagi menjadi 2, yaitu monosinaptik dan polisinaptik. Selanjutnya materi 2 yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon sistem endokrin. 1. Hipotalamus berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa khas, serta lapar. 2. Kelenjar tiroid berfungsi untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. 3. Kelenjar pankreas berfungsi membentuk cairan yang disebut enzim. 4. Kelenjar gonal berfungsi menghasilkan hormon seks. 5. Kelenjar hipofisis berfungsi. 6. Kelenjar paratiroid berfungsi memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfat, mempercepat absorpsi kalsium di usus. 7. Kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. 8. Kelenjar adrenal berfungsi memproduksi berbagai jenis hormon. Sistem reproduksi. 3. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. 1. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu
sebagai berikut. Organ reproduksi wanita bagian dalam satu tubuh falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan dari ovum menuju rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus perkembangannya sebelum dibuahi. 3. Uterus berfungsi memberi makanan dan menopang sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. 4. Kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemis. 5. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi. 6. Anus berfungsi untuk mengeluarkan fasis dari saluran pencernaan. 7. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fasis. B. Organ reproduksi wanita bagian luar. 1. Labia mayora atau disebut dengan bibir vagina, berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. 2. Labia minora atau disebut dengan bibir vagina kecil, berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. 3. Klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. 6. Lubang vagina berfungsi jalan lahir bagian lunak dan mengalirkan lendir DDSN darah menstruasi. 5. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. 6. Selaput darah berfungsi sebagai selaput atau lapisan yang melindungi bukan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. 7. Serviks berfungsi sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Sistem selanjutnya yaitu sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria. 1. Kandung kemih yang berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. B. Sepasang kandung kemih berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani. C. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. D. Kelenjar fosfat berfungsi sebagai sumber nutrisi atau pelindung sperma. 6. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. F. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani. G. Testis berfungsi memproduksi sperma. H. Epididymis berfungsi mengangkut sperma dan mematangkan sperma. Yang I. Feroskim berfungsi mengeluarkan air seni atau air mani. J. Glans penis berfungsi tempat keluarnya urin dan air mani. K. Ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya yaitu anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ginjal uteria. Fasika urinataria atau kandung kemih. Uretra ginjal terletak di bagian belakang ovum abdominalis, di belakang teritorium pada kedua sisi vertebrata lumbalis. 3. Melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk seperti biji kacang,
Beratnya kira-kira sekitar 0,5% dari berat tubuh manusia. Ukuran panjang sekitar 11 cm dan lebar 6 cm dan ketebalan 3 cm. Struktur ginjal A. Lapisan luar atau korteksi atau kulit ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua kurang lebih dari 1 juta nefron. Lapisan dalam atau medula sumsum ginjal, yaitu sistem respirasi, adalah sistem biologis yang terdiri dari organ-organ struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Alur respirasi, yaitu rongga hidung, merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Fungsinya sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. Kedua, faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan. Bagian atas merupakan tabung yang terletak bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi faring yaitu mengeluarkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Epiglotis adalah kutub yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Fungsi untuk melindungi saluran pernafasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Fungsinya untuk menghantarkan udara dari saluran pernafasan atas ke dalam paru-paru sekaligus menyalurkan dari paru-paru. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Alveolus berada di dalam paru-paru, merupakan kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen CO2 di paru-paru. Selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal, adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak terutama dalam tenggorokan dan panggul. Pembagian skeletal yaitu rangka aksial atau kerangka sumbu, terdiri atas kepala dan badan dan berdiri dari bagian kepala atau kranium, terdiri dari tulang wajah yang disebut dengan skalpocranium, tulang dada yang disebut juga dengan sternum, tulang rusuk yang bisa disebut juga dengan costei, tulang gelangan bahu atau humerun, tulang gelang panggul atau pelvis, tulang belakang atau vertebrae. Alat gerak bagian atas atau ekstremitas superior, tulang belikat, scapula, tulang selangka, clavikula, tulang lengan atas, humerus, tulang hasta, ulna, tulang lengan bawah, radius, tulang pangkal tangan, karpal, tulang telapak tangan, metakarpal, rulang jari tangan, phalanges,
Alat gerak bagian bawah, ekstremitas inferior, 2 tulang paha, femur, 2 tulang kering, tibia, 2 tulang betis, fibula, 2 tumit, 2 tulang tempurung, lutut, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, metatarsal, 2 kali 5 tulang jari kaki, phalanges pedis, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki, digiti plages pedis. Musculus atau otot jaringan. Otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer, terutama terdiri dari sel-sel yang khusus untuk berkontraksi. Sistem integumen, sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitar, seperti rambut, kuku, kelenjar. Fungsi kulit yaitu 1. Pelindung atau proteksi, 2. Penerima rangsang, 3. Pengatur panas atau termoregulasi, 4. Pengeluaran atau ekskresi, 5. Penyimpanan, 6. Penyerapan terbatas, 7. Penunjang penampilan. Selanjutnya epidermis, lapisan paling luar dari kulit, terdiri dari jaringan epitel, terdiri atas 5 lapisan, yaitu 1. Stratum basalis, 2. Stratum spinosum, 3. Stratum granulosum, 4. Stratum lucidum, 5. Stratum corneum. Selanjutnya sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengendarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi dari sistem kardiovaskular antara lain yaitu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel, yaitu seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa seperti CO2, urea untuk dibuang. Sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Selanjutnya yaitu struktur organ jantung. Organ jantung memiliki tugas untuk menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Aorta, yang disebut dengan arteri terbesar pada tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas organ jantung Anda, yang bagaimana berfungsi sebagai membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh. Vena cava superior adalah vena besar yang ada dalam tubuh manusia, yang terletak berada di bagian atas bagian jantung, yang berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas
menuju ke jantung. Arteri pulmonalis yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, yang berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup aorta, katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta, yang berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Atrium bentuk jamak atria, yang artinya sama dengan serambi. Di sini ada dua atrium, yakni atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Letak atrium ada di dua ruangan teratas pada 4 ruangan utama organ jantung. Fungsi atrium kiri yaitu menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Fungsi atrium kanan menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida dan membawa ke ventrikel bagian kanan. Vena pulmonalis, vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri, yang berfungsi untuk membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung, yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Kutub trikuspidalis, yakni kutub yang terdiri atas 3 daun kutub. Pada kutub ini bisa terbuka bila sistole berkontraksi serta bisa menutup kembali. Fungsinya yaitu memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Kutub mitral, bikuspid atau kutub mitral yaitu katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, yang berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Ventrikel mempunyai 2 ruang kosong dari ke-4 ruang pada bagian bawah organ jantung, yang disebut dengan bilik. Terdapat 2 jenis ventrikel, yaitu ventrikel kiri atau balik kiri dan ventrikel kanan atau balik kanan, di mana ini berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium lalu dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri yang berfungsi sebagai menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan ventrikel kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Vena cava inferior,
Vena terbesar. Vena ini vena yang terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi di mana membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Selanjutnya yaitu katup atrioventrikular atau yang berada di antara atrium dengan ventrikel, yang berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Dinding jantung bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni endokardium yang disebut dengan terdalam, kemudian miokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar, yang berfungsi sebagai membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Dinding jantung bagian luar sebagai pelapis jantung. Bagaimana dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni endokardum terdalam, miokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar, yang berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Lapisan otot jantung. Lapisan peridium merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru-paru. Yang kedua, perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Yang ketiga, lapisan miokardium. Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Yang keempat, lapisan endokardium. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam atau lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau disebut dengan atrium dexter. Sirkulasinya adalah jantung atau balik kiri
aorta, arteri, kapiler, seluruh tubuh vena jantung seperti serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan, ventrikel dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada bagian paru-paru, alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasinya adalah jantung atau balik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung atau disebut serambi kiri. Darah, komponen darah beserta fungsinya. 1. Plasma darah. Komponen cair darah disebut plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma yaitu mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi. Produk limbah, antibodi, protein, pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua yaitu sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah, sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah eritrosit yang mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Yang ketiga, sel darah putih yang disebut dengan leukosit. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, leukosit punya peran yang amat besar dalam melawan infeksi. Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. Yang keempat, trombosit. Tidak seperti sel darah merah dan sel darah putih. Trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera. Selanjutnya, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energen. Sistem pencernaan manusia terdiri atas 1. Organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi 2 jenis. 1. Pencernaan secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. 2.
Pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim, zat kimia yang dihasilkan tubuh untuk mempercepat reaksi kimia. Organ pencernaan manusia terdiri atas 1. Rongga mulut. Di mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Sebagai sistem pencernaan, makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, jika kimiawi oleh enzim amilase. 2. Kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah jalannya jalur makanan menuju lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. 3. Lambung. Letaknya di bawah sekat rongga dada atau diafragma, bentuknya seperti kantung. Lambung memiliki 3 bagian, yakni kardiak yang bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. 5. Usus besar. Usus besar terdiri atas kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang di berbagai atas 4 bagian, yaitu ascenden, kanan rongga perut, transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descenden, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi lain usus besar adalah membusukkan sisa-sisa makanan, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mendegradasi bakteri. 6. Rektum dan anus. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Anus berfungsi mengeluarkan fasis, sedangkan rektum menerima fasis dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum juga memberikan sinyal kepada anus bahwa pada fase yang harus keluarkan atau harus tertahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Kelenjar pencernaan. 1. Pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang berada di belakang perut bagian atas dan berfungsi membantu pencernaan. Pankreas dapat menghasilkan enzim yang disekresikan ke usus kecil, mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase pankreas, enzim lipase pankreas, dan tripisnogen nutrium karbonat. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh
dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Ketiga, kelenjar empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan, terutama dalam pemecahan lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, dan mengeliminasi produk sisa pencernaan dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu mulai bekerja pada saat kita mengkonsumsi makanan berlemak.